Hai, welcome back to my channel Bedo. Salam Bedo. Oke, jadi di video kali ini sesuai dengan title-nya, jadi aku tidak bakal membahas make up, tapi hari ini aku bakal membahas alat-alat empasi apa aja yang aku pakai buat nanti si baby Zack makan. Waktu video ini diupload, baby Zack udah mulai makan. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu resep-resep aku bikin empasi buat baby Zack, kalian bisa follow aku di Instagram. Ini aku bakal taruh Instagramnya, tapi nanti resep-resepnya itu bakal tak highlight di Instagramnya baby Zack. Oke, jadi nanti aku bakal kasih ke Instagram dua-duanya kalau misalnya kalian perlu atau butuh. Oke, di sini tuh aku mau sharing peralatan apa aja yang aku mau pakai buat nanti empasi. Tapi ini tuh selebihnya kayak kembali ke ibu-ibu dan bunda-bunda sekalian ya. Kalian mau pakai alatnya itu apa aja. Cuman aku mau sharing aja aku tuh pakai alat-alat apa. Kalau mau ditambahin atau mau dikurangin itu sebenarnya terserah dari kalian, sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi aku sharing itu biar kayak apa ya, buat ibu-ibu baru, biar ada gambaran kalau mau mulai empasi itu apa. Pengalaman aku kan juga ibu baru ya ceritanya, aku tuh kayak agak cukup pusing untuk cari referensi alat-alat apa yang dibutuhin dan segala macamnya. Aku sudah cari berbagai macam, terus aku rangkum, jadilah barang-barang ini yang aku pakai nanti buat alat. Yang pertama yang aku bakal mulai untuk alat-alat yang kayak berat-berat dulu ya. Nah, jadi kalian harus banget siapin si food maker kayak gini. Jadi ini aku pakai mereknya Baby Safe. Jadi ini tuh bisa buat blender, bisa buat ngukus. Ini sebenarnya food maker itu mereknya ada banyak banget. Nah, ini kenapa aku pakai mereknya Baby Safe? Aku nggak beli karena ini Baby Safe di kado. Jadi ya udah, aku nggak perlu beli lagi. Aku pakai yang udah ada aja. Cuman ini merek Baby Safe ini, sepengetahuan aku dia harganya cukup terjangkau dan cukup oke karena dia kan bisa ngekukus sama ngeblender kan. Jadi kayak kebutuhan pokoknya itu kayak udah satu paket. Oke, gitu. Yang kedua, kalian harus punya slow cooker. Nah, slow cooker ini tuh sebenarnya mereknya juga ada macam-macam. Aku sebenarnya punya dua. Ini yang pertama mereknya Kelas, yang satu lagi aku tuh punya mereknya Takahi. Banget kan, para ibu-ibu tuh pakai mereknya Takahi. Sebenarnya Takahi itu juga bagus. Kenapa aku pakainya Kelas? Lagi-lagi ini tuh aku dikado. Jadi aku tuh punya dua merek dan dua-duanya itu dikado. Jadi kenapa aku pilihnya Kelas? Karena ini isinya yang paling banyak. Ini isinya kalau nggak salah 2 liter. Nah, yang Takahi itu aku punyanya yang setengah liter. Jadi aku kalau mau bikin kaldu, aku sekalian bikin banyak gitu loh. Jadi nggak bikin dikit-dikit gitu. Jadi makanya aku pakai yang Kelas aja. Nah, kalau yang Kelas ini dia itu ada kayak settingannya, dia ada low, high, sama warm. Nah, kalau yang Takahi dia itu ada settingannya, ada low, high, sama auto. Tenang, nanti buat kalian bu ibu yang bingung, nanti aku bakal taruh listnya peralatannya apa aja di description box. Oke, nanti kalian bisa cek, bisa di capture juga. Nah, sekarang lanjut, kalian harus punya tentunya panci ya kan. Tapi saran aku, karena makanan empasi itu kan dikit-dikit, seuwil-uwil kan, seupil-upil. Jadi kalian kalau buat masak, saran aku pakainya yang ukuran kecil aja. Ini tak cekin aku waktu pas beli ini tuh dia ukurannya ternyata 18 cm. Jadi kayak pas banget, nggak terlalu gede tapi juga nggak terlalu kecil. Ini juga 18. Dan ini tuh dia tuh bahannya keramik di coating sama granit. Jadi luar sama dalam itu di coating sama granit. Dan ini tuh pastinya anti lengket semuanya ya. Nah, ini tuh aku waktu itu belinya satu paket gini. Jadi kayak ada satu paket, ada panci, ada pen, terus dapet tempat kukusannya juga. Ini worth it banget, merek Wellcook. Nih dapat kukusannya juga. Kalian jangan lupa untuk kalau masak siapin sekeluarga sutil ya. Ada kayak saringan kayak gini, sutil, terus ada kayak centong kayak gini. Ini penting banget ya. Iyalah ya, masa kalau nggak ada ini nggak bisa. Ini aku pakai bahannya silikon. Ini aku pakai mereknya Raffaele. Aku pilih bahannya yang silikon, nggak bahan apa ya namanya ya, nilon atau apa gitu kalau nggak salah ya, yang gampang cepet meleleh itu loh. Nah, itu tuh nggak bagus. Itu aku baca-baca kalau bisa meleleh, bisa ngeletek-ngeletek, itu tuh nggak bagus buat kesehatan kan, masuk makanan gitu kan ya, lelehannya itu nggak bagus. Jadi aku pilih yang modelnya silikon food grade otomatis ya, jadi dia aman, nggak bakal meleleh. Next, jangan lupa kalian siapin perlengkapan pisau dan gunting. Ini penting banget menurut aku, apalagi gunting juga penting ya buat nanti kalau misalnya MPASI-nya tuh udah mulai masuk ke tekstur yang kasar, kalian perlu gunting-gunting daging-daging atau makanan-makanan. Ini penting banget ya, gunting ini ya. Ini aku pakai mereknya Bolte tuh. Ini tuh enak banget, dia enteng, terus pegangannya tuh enak banget gitu loh pisaunya.
Terus aku juga beli itu apa, pengasah pisaunya, cuma di dapur aku lupa bawa, tak tunjukin gambarnya aja ya. Jadi pengasah pisaunya ada kayak 3 macam, ada buat keramik, ada yang buat kayak gunting segala macam gitu. Jadi sekalian mereknya boleh. Jangan lupa ya, talenan itu penting kan, kita banyak banget motong-motong bahan-bahan kan. Nah ini aku tuh punya talenan yang ada kategori gitu. Jadi kayak sayur-sayuran, kayak wortel, sayur dan segala macam. Terus ini ada buat daging, jadi kayak gak kecampur-campur gitu loh. Terus ada juga buat ikan. Terus yang ini kayak buat rempah-rempah kayak bawang-bawangan, serai dan segala macam gitu. Jadi kan pakai satu talenan yang nggak per kategori juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuman aku kayak lebih senang aja kayak dipisah-pisah gitu loh, kayak lebih apa ya, bersih aja gitu dan nggak repot gitu. Misalnya kalau kita lagi motong daging terus kita harus cuci lagi buat motong bumbu-bumbuan gitu kan, kayak agak apa namanya, repot makan. Jangan lupa untuk siapin saringan. Jadi kayak seperaket saringan gini. Ini aku pakainya mereknya Baby Safe, tapi aku sebenarnya kurang rekomendasiin pakai mereknya Baby Safe ini, saringannya ini. Soalnya kenapa? Soalnya itu jaringannya dia itu plastik, bukan stainless steel. Jadi aku salah beli. Jadi ya sudahlah, untung dia kayak ada model peresan jeruk juga. Jadi nanti masih bisa dipakai untuk peresan jeruk dan lain-lain gitu. Cuman kalau untuk saringannya aku nggak pakai. Aku nggak suka banget pakai saringan yang plastik, karena menurut aku kalau nyaring pakai plastik tuh kayak agak susah, dan dia kayak nanti bisa nggak rata, terus jadi kayak lebih makan waktu. Lebih enak pakai saringan yang besi. Nah saringan besinya tuh belum beli. Nanti hari ini aku juga mau beli perlengkapan yang belum kebeli tapi sudah ada di list aku gitu. Jadi merek Baby Safe ini aku kurang rekomendasi. Next yang menurut aku super penting banget, ini kalian harus siapin kayak tempat es batu gitu, tapi yang silikon. Aku saranin, kenapa? Soalnya kan kita masukinnya nanti kan kaldu atau nanti buah-buahan yang mau di freeze, atau kalian mau bikinin makanan yang banyak terus di freeze. Nah kenapa kok silikon tuh aku rekomendasiin? Dia gampang banget untuk dibuka dan dilepas. Jadi tuh kalau misalnya yang modelnya bahan plastik tuh kan kalau udah beku kan susah ya, harus kita siram pakai air dulu, aduh kelamaan banget. Tapi kalau silikon itu dia akan gampang banget dilepas satu-satu, jadi kita nggak makan waktu untuk ngambilnya lagi gitu. Ini aku pakai mereknya Kalar, ini bagus banget silikonnya. Ini tuh walaupun memang harganya cukup mahal ya, 100 ribuan lebih, tapi ini tuh karetnya tebel banget dan dia food grade ya. Jadi terus dia ada tutupnya juga, ini tutupnya juga tebel. Jadi tuh kayak kalau kalian masukin ke freezer campur sama daging-daging gitu, aroma bau dagingnya, lampunya berdisco lagi. Jadi kalau misalnya kalian gabung freezernya sama daging-dagingan, kaldu kalian atau makanan yang kalian freeze itu nggak bau daging atau bau-bau aneh-aneh, nggak enak gitu. Soalnya dia tutupnya bener-bener kayak nempel banget, tebel gitu. Jadi pokoknya makanan kalian tuh tetap terjaga aromanya, vitaminnya dan segala macamnya ya. Butuh parutan, punya parutannya yang dia kayak di 3 macam gitu loh, jadi gampang satu paket gitu, nggak usah punya banyak parutan. Next kalian juga butuh gelas ukur. Next kalian pasti dan sangat butuh yang namanya timbangan digital, karena makanan anak bayi itu semua rata-rata harus timbang berapa gram, berapa puluh gram, dagingnya berapa puluh gram, menteganya berapa dan segala macamnya. Next ini aku wadah gitu, tapi wadahnya aku pakainya yang kaca. Nah ini aku pakai mereknya Lock and Lock. Ini jadi tutupnya karet, ini wadahnya nih kaca. Aku belinya yang dia itu ada 2 ukuran kalau nggak salah. Nah ini aku belinya yang sekalian sampai 180 ml. Kenapa? Karena biar nanti bisa sampai kepakainya lama. Kalau pakainya kecil nanti beli lagi boros lagi. Jadi menurut aku kalian belinya yang sekalian aja. Nah kenapa aku belinya wadahnya kaca? Jadi rencananya nanti aku kalau mau bikin empasi itu, aku sekali masak dibagi untuk 3 kali makan. Makanan yang disimpannya itu aku masukin di wadah kaca kayak gini. Nanti kalau misalnya mau makan yang kedua atau makan yang ketiga, kita tinggal keluarin, kita langsung kukus aja sewadah-wadahnya ini, karena dia wadahnya kaca. Kalau wadahnya kaca kan kita bisa langsung ngekukus tanpa harus dipindah lagi kan. Kalau suka banget merek Lock and Lock ini tuh kacanya kokoh banget, nggak yang abal-abal, karetnya ini tebel. Ini kayak satu paket gitu dapat 3. Lanjut, kalian jangan lupa tentunya mangkok atau piring buat makan ya kan. Ini aku pakai punyanya mereknya Mickey Mouse ya atau Mickey Mouse, bacanya aku nggak tahu. Ini tuh kayak silikon gitu, enak banget. Jadi terus ini kayak bisa nempel nanti di kursi makannya dia, di meja kursi makannya dia. Ini dapat satu paket, dapat sendok, mangkok sama gelas. Terus kalian juga jangan lupa siapin
mangkok juga yang udah ada part-partnya itu, buat nanti kalau misalnya udah naik tekstur dan anaknya udah bisa apa ya, coba untuk makan sendiri gitu loh ya. Aku udah beli tapi aku belum datang, jadi aku nggak bisa nunjukin ke kalian. Nanti aku tunjukin fotonya aja kayak gimana. Berapa peralatan yang aku nanti bakal tunjukin gambarnya aja. Karena apa? Karena aku belum beli, karena hari ini aku baru mau melengkapin sisa-sisanya aja di supermarket. Contohnya kalian perlu banget pakai zipper bag, tapi ini menurut aku ya. Jadi zipper bag atau kayak plastik clip gitu yang khusus untuk makanan, gunanya untuk apa? Nah, gunanya itu buat tadi kan kita kan nyimpen kaldu atau makanan atau buah-buahan yang kita frozen gitu kan. Nah, ini kalau misalnya buah-buahannya atau kaldunya semua makan yang udah di frozen, kita keluarin semuanya, kita masukin ke dalam zipper bag atau kayak wadah tupperware atau ziplock gitulah ya. Nah, nanti ini silikon cube-nya ini nanti bisa dipakai lagi buat kita bikin kaldu selanjutnya gitu. Jadi kita nggak tunggu-tungguan nunggu ini habis baru kita bikin lagi, dan kita nggak terlalu perlu stok silikon cube gini banyak-banyak kan. Itu lebih, menurut aku lebih efisien dan lebih oke gitu loh. Itu menurut aku lebih efisiensi. Jadi kalau makanan yang udah di frozen dan kaldu-kaldu yang di frozen udah jadi semua, masukin jadi satu terus ditulisin satu-satu. Nah, kenapa aku pilihnya zipper bag? Soalnya nggak makan tempat. Kalau tupperware itu kan dia wadahnya agak gede-gede, jadi cukup makan tempat. Nah, aku pilih yang zipper bag gitu karena kayak lebih apa ya, nanti bisa muat banyak. Jadi space-nya, kulkasnya kita tuh bisa cukup macam-macam gitu, nggak kemakan tempat sama tupperware tuh. Terus aku juga pakai aluminium foil atau kalian pakai plastik wrap juga ada apa-apa, cuman aku pakai aluminium foil aja. Itu untuk ngebungkusin kayak kalian beli keju yang batangan atau kalian beli butter yang unsalted yang batangan. Nah, itu tuh rencananya bakal aku bagi-bagi. Aku sudah per gram-gram ini udah aku kurukurin, terus nanti aku masukin di aluminium foilnya satu-satu gitu. Jadi nanti kalau kita mau, terus nanti kita masukin ke ziplocknya lagi, kita jadiin satu. Ini nanti keju, ini nanti unsalted butter, atau nanti apa dikategoriin. Jadi nanti kalau kita mau masak, kita tuh nggak keribetan udah ngukur-ngukur lagi. Jadi kita tinggal comot-comot aja. Jangan lupa tapi kantongnya ditulisin ya, per bungkusnya tuh berapa gram, jadi kita tahu butuhnya tuh berapa biji kayak gitu. Kalau misalnya kalian nanti bingung, kalian bisa follow aku di Instagram atau follow Instagramnya Dedek Zack. Nanti aku bakal tunjukin cara aku organize semua makanan-makanan empasinya Dedek Zack. Jangan lupa untuk siapin sendok makan. Nah, ini aku baca-baca dari para bunda-bunda sekalian ya, pengalamannya kalian itu setidaknya minimal kalian tuh punya 2 sendok yang mereknya berbeda. Soalnya takutnya kadang-kadang anaknya tuh nggak mau makan, bisa juga dia nggak suka sama sendoknya, kayak nggak nyaman sama sendoknya. Kalian bisa coba merek lain, itu salah satu faktornya ya. Jadi jaga-jaga saja kalian punya 2 merek lah. Syukur-syukur kalau kalian punya 1 merek, anaknya langsung suka sama sendoknya gitu. Soalnya kan kayak bentuk sendok tiap merek tuh kan beda-beda, jadi anak pun juga kesukaannya kan beda-beda, kita nggak tahu ya kan. Jangan lupa kalian siapin celemek atau bib. Nah, celemek atau bibku juga ini belum datang. Aku pilih celemek atau bib yang kayak gini, jadi yang modelnya tuh kayak kantong gitu. Kenapa aku pilihnya tuh bukan yang flat tapi yang kantong? Soalnya menurut aku lebih enak aja kalau misalnya kita nyuapin itu jatuh-jatuh, dia jatuhnya tuh ke kantongnya itu gitu loh. Jadi kita ngebersihinnya tuh nggak terlalu repot kalau jatuh ke lantai-lantai atau jatuhnya ke pecacaran di mana-mana. Jadi lebih enak aja kalau pakai kantong. Jangan lupa kalian siapin kursi makan tentunya. Nanti aku bakal tunjukin, soalnya kursi makan aku di luar, nanti tak tunjukin ya. Aku pakai kursi makan apa, dan itu aku pakai merek itu juga nggak ada alasan tertentu, soalnya itu dikado juga. Jadi ya udah sekalian dipakai aja, nggak perlu beli sih. Menurut aku keperluan peralatan empasi yang menurut aku penting banget itu kayak gitu. Tapi kalau kalian mau ada yang dikurangin atau yang mau ditambahin, itu terserah kalian. Oke, semoga video ini membantu, dan kalian jangan lupa untuk komen di bawah untuk next videonya. Aku bakal bikin video apa lagi. See you on next video.